Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di pertemuan kali ini, di pertemuan lanjutan manajemen strategik yang sempat tertunda bagi kelas yang B, yang semestinya materi saya sampaikan hari Selasa, tapi karena berbarengan dengan jadwal ujian skripsi atau ujian munakosah dan ujian seminar proposal, akhirnya saya geser pembagian materi atau sharing materi dari saya di hari Jumat berbarengan dengan yang kelas A sekalian. Seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman, jadi untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang kategorisasi sebuah strategi. Jadi ciri-ciri dari sebuah strategi, baik strategi yang buruk maupun strategi yang baik. Jadi materi ini penting untuk apa? Untuk sebagai pengantar nantinya ketika di materi selanjutnya di minggu depan kita masuk secara teknis pada formulasi strategi. Jadi kita kenali dulu strategi yang baik itu seperti apa, strategi yang buruk itu seperti apa. Itu kenali dulu di dalam materi minggu ini. Setelah di beberapa materi di minggu yang lalu, kita bicara soal analisa kelemahan, kemudian analisa kekuatan atau analisa internal perusahaan, kemudian analisa eksternal perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan perumusan visi dan misi dari perusahaan atau organisasi bisnis. Nah, materi minggu ini itu kita akan mengenali strategi yang baik itu seperti apa, strategi yang buruk itu seperti apa. Sebelum nantinya di minggu depan kita akan bicara secara teknis bagaimana sih memformulasikan sebuah strategi. Langsung saja ya teman-teman. Untuk outline-nya yang akan saya bahas di sini, yang pertama adalah ciri strategi yang baik, yang kedua ciri strategi yang buruk. Jadi ya cuma ada 2 submateri yang akan kita bahas. Walaupun pada setiap submateri akan ada sub-sub selanjutnya. Tapi secara umum yang akan kita bahas cuma 2 submateri, yaitu adalah ciri strategi yang baik dan ciri strategi yang buruk. Ciri yang strategi yang baik itu apa? Nah, ini saya menuliskan di dalam slide saya mengacu pada sebuah buku dari Richard Ramos tentang strategi. Beliau menyatakan bahwa ciri strategi yang baik itu ada 2. Yang pertama, strategi yang baik tidak dapat diduga. Maksudnya tidak dapat diduga itu kan gini. Dalam dunia bisnis itu kan terjadi persaingan. Jadi ketika Anda merumuskan sebuah strategi, di mana strategi itu bisa disebut baik, ketika strategi yang teman-teman rumuskan itu di luar dugaan dari para pesaing Anda. Jadi pesaing Anda itu orang ngiro-ngiro kok Anda itu menggunakan strategi itu gitu. Jadi ibaratnya ini mengecoh gitu. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, strategi yang baik pasti dirumuskan berdasarkan identifikasi kekuatan yang tepat. Jadi tentu teman-teman kan kemarin sudah belajar analisa SWOT untuk menganalisa kekuatan dari organisasi teman-teman atau perusahaan teman-teman. Nah,
alat analisa itu digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan. Jadi dari kekuatan yang kita miliki, kita bisa merumuskan strategi yang baik. Ya, kira-kira begitu. Contohnya seperti apa sih, Pak? Nah, ini nanti di slide selanjutnya saya akan memberikan ilustrasi contoh praktisnya. Nah, ini tentu teman-teman aware ya dengan simbol di bawah ini. Nah, ini adalah Apple. Jadi awal tahun 90-an, tepatnya tahun 1996 ya, bukan awal ya 1996, tapi pertengahan 96. Nah, tepatnya Apple mengalami masalah bisnis yang luar biasa. Apple kalah bersaing dengan Microsoft ketika itu. Jadi Microsoft ketika itu di tahun-tahun 94, 95, 96 itu Microsoft hadir dengan beberapa produknya yang sangat inovatif sekali. Jadi mengguncang pasar ketika itu produknya Microsoft. Nah, Apple sebagai pemain lama ketika itu mengalami, ya bisa dikatakan dia mengalami kekalahan dalam persaingan melawan Microsoft. Penjualan produk terjun bebas. Jadi penjualan beberapa produk dari Apple ketika itu produknya bukan hanya laptop saja. Jadi dia memiliki personal komputer, kemudian dia juga menjual printer, dan ada beberapa lini produk dari Apple. Kemudian dia juga punya operating system sendiri dan lain sebagainya. Nah, ketika itu beberapa lini produk yang dijual oleh Apple kalah bersaing dengan Microsoft. Jadi akhirnya penjualan produk dari perusahaan Apple itu terjun bebas. Penjualan terjun bebas berarti pendapatan perusahaan berkurang sangat besar toh. Padahal satu sisi biaya operasional yang dimiliki Apple kan tidak berkurang. Ibarat kata kan kita punya produk, kita sudah terlanjur bikin produk yang seharusnya hasil penjualan produk itu bisa nutupin biaya operasional. Nah, ini di Apple ternyata produk yang dia jual tidak laku, kalah bersaing dengan Microsoft, akhirnya biaya operasional tidak ketutup. Makanya di tahun 1996 itu Apple memang mengalami masalah bisnis yang sangat luar biasa. Bahkan di salah satu majalah bisnis ternama di Amerika ketika itu menyebut bahwa tahun 96 ini adalah tahun kejatuhan dari perusahaan raksasa teknologi dari Amerika ini, Apple. Ya, itu headline di media bisnis di Amerika Serikat menyebutkan bahwa tahun ini adalah tahun kejatuhan dari Apple. Jadi memang di tahun itu Apple mengalami masalah yang sangat luar biasa. Banyak pakar bisnis menyarankan agar Apple dijual ke IBM atau Motorola. IBM itu International Business Machine. Ini juga perusahaan teknologi juga. Yang dulu kalau teman-teman salah satu produknya ya laptop juga ada. Kalau teman-teman tahu misalkan laptop ThinkPad itu kan sebenarnya produknya IBM sebelum akhirnya sekarang dibeli sama Lenovo. Nah, selain laptop ada banyak beberapa lini juga yang dimiliki IBM. Dan memang di tahun-tahun itu IBM juga sedang jaya-jayanya, pun demikian dengan Motorola. Nah, Motorola ini adalah perusahaan teknologi juga yang dulu sempat hit dengan smartphone. Dulu belum ada smartphone, tapi handphone Motorola ini juga diperhitungkan di pasar, teman-teman. Jadi memang ini juga perusahaan besar juga. Makanya banyak pakar bisnis yang menyarankan sudahlah itu, jual saja Apple ke IBM atau ke Motorola yang memang sedang moncar-moncarnya ketika itu. Akan tetapi tidak demikian. Apple tidak dijual ke IBM maupun ke Motorola.
tahun 97 Apple masih ada, tapi ada restrukturisasi di board of directornya. Jadi istilahnya di dewan direksinya ada perubahan susunan direksi. Tahun 97 Steve Jobs masuk kembali ke dewan direksi dan menduduki jabatan sebagai CEO sementara. Jadi Steve Jobs ini, kalau yang teman-teman kenal, dia adalah pendiri Apple, memang iya. Tapi Steve Jobs ini lama meninggalkan Apple setelah dia mendirikan, kemudian merintis, mengembangkan. Di tengah jalan dia pergi, dia keluar dari perusahaan. Kemudian di tahun 97 ketika perusahaan sedang terkapar, ketika perusahaan sedang berdarah-darah, Steve Jobs dipanggil kembali ke Apple. Beliau kembali ke dewan direksi dan menduduki jabatan sebagai CEO sementara. Ada yang menaruh harapan, ya, jadi wajar itu. Jadi banyak orang yang sebagian orang, wah ini pendirinya nih. Tapi sebagian besar tidak terlalu berharap banyak karena memang kondisinya memang sudah sangat berdarah-darah sekali, sudah terkapar itu. Jadi memang beberapa pengamat bisnis baik dari praktisi maupun akademisi ketika itu diterbitkan di dalam salah satu majalah bisnis ternama juga, banyak komentar yang mengatakan bahwa ya nggak akan berpengaruh apa-apa lah si Steve Jobs ini karena memang kondisinya sudah sedemikian parah Apple itu. Tapi ternyata Steve Jobs bisa menjawab menjawab keraguan itu. Lantas apa sih sebenarnya yang dilakukan Steve Jobs ketika menakodai Apple ketika itu? Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi. Yang seperti teman-teman lihat ini, Apple itu memiliki lini produk banyak. Ini produk 1, produk 2, produk 3, dan produk 4. Yang dilakukan Steve Jobs pertama kali adalah menata ulang beberapa lini produk yang dimiliki oleh Apple. Menata ulang di sini bahkan Steve Jobs itu mengkat gitu loh, menutup beberapa lini produk. Jadi dalam arti kata kemudian Apple, udahlah saya nggak usah produksi ini lagi, saya nggak udah produksi ini lagi, saya nggak udah produksi ini lagi. Kita tutup semuanya. Dan kita concern pada satu produk aja. Nah itu yang dilakukan oleh Steve Jobs. Dia concern hanya pada penjualan PC, penjualan personal komputer. Sedangkan lini produk yang lainnya itu benar-benar disuspend, di stop dulu lah itu. Kita nggak perlu riset untuk pengembangan produk yang printer dan lain sebagainya itu. Kita concern aja di PC. Sumber daya yang awalnya baik sumber daya finansial maupun sumber daya manusia yang awalnya ada di beberapa lini produksi ditarik semuanya, disalurkan untuk memang concern untuk fokus pada pengembangan PC. Dan tentu pasti nggak semua, karena dalam konteks sumber daya manusia, nggak semua karyawan misalkan yang awalnya karyawan yang berada di lini produk printer misalkan masuk semuanya ke PC, enggak. Ya dipilih salah satu aja, yang lainnya ya sudah cut gitu. Diberhentikan gitu. Nah, kemudian sumber daya penting yang awalnya ada di beberapa lini produk yang lainnya diarahkan ke pengembangan PC. Nah sebenarnya apa sih sebenarnya apa yang dilakukan oleh Steve Jobs ini memberikan konsekuensi yang besar, teman-teman. Yang pertama efisiensi tentu. Efisiensi karena kan ngapain kita keluarkan uang yang banyak untuk produk yang istilahnya sudah kalah bersaing gitu, sudah kalah bersaing kan nggak laku di pasar. Ya ngapain kita buang-buang uang gitu. Nah, makanya cara berpikirnya Steve Jobs ini efisien sekali gitu.
Dan strategi yang diberlakukan Steve Jobs ini benar-benar di luar dugaan dari pengamat bisnis dan para pesaingnya. Dengan fokus pada satu lini produk, Apple mampu mengungguli para pesaingnya, khususnya pada produk PC. Jadi banyak beberapa pengamat bisnis itu, baik pengamat bisnis maupun para pesaingnya itu benar-benar nggak menduga kok malah justru si Steve Jobs ini justru malah melakukan itu gitu loh, justru malah melakukan ini, kalau menutup beberapa lini produk yang tidak laku ya itu make sense lah, itu wajar. Tapi kemudian ketika dia benar-benar kemudian menarik sumber daya yang ada untuk concern, untuk fokus mengembangkan PC, itu menjadi di luar dugaan. Karena ketika itu sebenarnya di pasar ada produsen PC yang lainnya juga, ada dari IBM juga mengeluarkan, dari beberapa kompetitor juga mengeluarkan. Tapi kenapa PC yang dipilih itu? Nah, ini Steve Jobs itu menarik itu. Jadi karena dia berpikir begini, di kemudian hari dia memang orangnya visioner itu. Kelak di masa depan orang itu tidak akan istilahnya tidak akan nyaman dengan bentuk PC yang terlalu banyak kabel, ada istilahnya ada PC yang sangat besar sekali, kemudian ada monitor sendiri, kemudian ada banyak kabel yang istilahnya bertebaran. Itu Steve Jobs bisa memprediksi bahwa kelak itu orang tidak nyaman dengan itu. Makanya dia concern, tapi satu sisi orang tetap akan butuh itu personal komputer itu, tapi butuh dengan konsep PC yang lebih simple gitu loh maksudnya. Maka ini yang dibaca oleh Steve Jobs yang membuat yang membuat terheran-heran para kompetitornya, para pesaingnya. Karena para pesaingnya begini loh, ngapain dia concern habis-habisan untuk sumber daya di PC ini, padahal toh hari ini pun dia juga kalah gitu loh bersaing. Kenapa? Kalau dengan logika yang sederhana aja, ya sudah sih, ngapain sulit-sulit untuk investasi di PC, untuk concern mengembangkan PC, ya sudah sebagian besar sahamnya jual aja sih ke perusahaan yang lainnya, atau merger aja dengan Microsoft misalkan kayak gitu. Nah ini kan strategi yang make sense, tapi yang dilakukan Steve Jobs kan nggak begitu. Justru dia menguatkan dengan cara fokus pada satu buah produk yang dia yakini di masa depan produk ini sangat dibutuhkan oleh konsumen gitu loh. Nah makanya teman-teman sekarang bisa lihat lah iMac misalkan. iMac itu kan konsep PC yang sangat simpel sekali, kalau teman-teman bandingkan dengan konsep PC yang dari IBM yang ada mesin PC-nya yang sangat besar, ada monitornya sendiri, ya itu kan enggak simpel. Makanya itu yang dibaca oleh Steve Jobs. Nah, ketika kemudian hari ini orang butuh personal komputer yang simple, hari ini Apple menghadirkan produknya
PC yang dinamai dengan bentuk iMac. Ya, PC yang sangat simpel, sangat desainnya juga futuristik, sangat bagus. Jadi logikanya begini, logikanya dari logika yang coba dibangun Steve Jobs itu begini. Oke, hari ini saya kalah untuk beberapa produk. Makanya saya siapkan untuk suatu produk itu untuk kebutuhan di masa depan. Jadi dia memang bisa visioner, dia bisa memprediksi masa depan itu gitu. Dan untungnya memprediksi dia tepat. Jadi ini adalah strategi yang di luar dugaan memang. Karena dengan kondisi yang sudah berdarah-berdarah seperti itu, semestinya kan secara make sense, udahlah kita merger aja itu. Tapi kan enggak, justru yang dia lakukan justru malah concern pada investasi, pada pengembangan personal komputer. Investasi besar-besaran di situ. Nah, hari ini ketika orang sudah butuh PC dengan tampilan yang sederhana, dengan tampilan yang efisien, yang tidak terlalu banyak kabel, Apple sudah siap dengan produknya yang bernama iMac ketika beberapa kompetitornya tidak siap. Nah, ini yang dibaca oleh Steve Jobs, dan ini tidak diduga oleh beberapa kompetitornya. Makanya mungkin saja Steve Jobs ini terinspirasi dari salah satu strategi perang dari Sun Tzu ya, yang nomor 63 itu kan Sun Tzu mengatakan bahwa seranglah pada saat lawan tidak siap, datanglah pada saat yang tidak diduga. Jadi ketika konsumen hari ini butuh PC dengan tampilan, dengan desain yang simple, IBM dan beberapa perusahaan yang lain, Intel, tidak siap dengan itu karena itu membutuhkan research and development yang sangat mendalam dan butuh biaya besar. Nah, Steve Jobs dengan Apple-nya sudah siap untuk menangkap peluang itu. Jadi memang ini salah satu strategi yang dipegang oleh Steve Jobs. Jadi seranglah lawan Anda ketika lawan Anda itu tidak siap. Jadi kuncinya adalah ya Anda persiapkan dulu. Kemudian ketika nanti saatnya datang, Anda sudah siap dan kompetitor-kompetitor Anda belum siap. Nah, memang ini butuh kemampuan yang sangat tajam dalam memprediksi, dalam konteks kasusnya Steve Jobs, memprediksi kebutuhan konsumen di masa yang akan datang terkait dengan personal komputer. Nah, ini kalau misalkan Anda mau menerapkan strategi ini, ya Anda harus memiliki kemampuan untuk melihat, untuk memprediksi kira-kira masa depan itu seperti apa gitu. Jadi Anda persiapkan mulai hari ini. Jadi ketika besok kompetitor Anda itu tidak siap, Anda sudah siap duluan. Kayak contoh kasus misalkan saya punya teman itu, dulu ketika S1 dia itu selain kuliah, dia itu juga rajin atau kursus mengambil bahasa Inggris ketika teman-teman yang lainnya tidak mengambil kursus itu. Nah, kemudian selang beberapa tahun lulus S1, beneran itu. Ketika hampir semua pekerjaan di beberapa perusahaan besar ternama, baik perusahaan nasional, BUMN maupun multinational corporations, itu membutuhkan karyawan dengan
kemampuan skill bahasa Inggris yang mumpuni, nah dia bisa dengan mudah masuk ke perusahaan tersebut. Kenapa dia bisa mudah masuk ke perusahaan tersebut? Ya karena kompetitor-kompetitornya saat itu belum pada siap semuanya. Karena banyak orang belum siap dengan tuntutan untuk kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni. Nah, dia sudah hadir dengan kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni ketika itu kayak. Ya sebenarnya karena dia sudah menyiapkan jauh-jauh hari kan begitu. Nah, ini bisa ditiru oleh teman-teman semuanya ya dalam merumuskan sebuah strategi. Jadi kayak misalkan untuk kasus teman saya itu kan juga nggak, ketika dia rajin mengambil kursus bahasa Inggris, pulang kuliah ngambil kursus bahasa Inggris, itu teman-teman yang lainnya pada melihat ngapain sih kursus bahasa Inggris itu. Dan ternyata itu kita nggak menduga bahwa itu adalah bagian strategi dia, karena dia merasa, dia memprediksi bahwa pekerjaan di masa depan itu sangat membutuhkan kemampuan bahasa Inggris itu. Nah, itu apa namanya? Contoh strategi yang baik, karena tidak diduga. Ya logika sederhananya kan Anda bisa menang itu kan karena semua lawan Anda belum siap. Coba kalau misalkan semua lawan Anda sudah siap, itu kemungkinan menang Anda menjadi semakin kecil toh. Tapi ketika lawan Anda belum siap, ya Anda kemungkinan besar menang. Ya logika sederhananya kalau misalkan dalam perang, ya sejak jauh hari kita sudah menyiapkan pedang yang ketika itu orang-orang baru menyiapkan bambu misalkan. Jadi ketika kemudian perang meletus, kita sudah punya pedang, kita sudah punya senjata api misalkan ya, akhirnya kita menang di dalam peperangan karena lawan kita nggak siap, mereka nggak punya senjata api, mereka nggak punya pedang, ya kita bisa menang dengan mudah di medan pertempuran. Nah, ini logika kenapa kok syarat strategi yang, atau istilahnya ciri strategi yang baik adalah ketika strategi itu tidak bisa diduga oleh kompetitor atau lawan Anda. Nah, ini juga penting bagi teman-teman dalam konteks karir teman-teman nanti. Jadi ketika teman-teman nanti lulus S1, Anda mau jadi apa misalnya dalam bekerja atau dalam berkarir itu bisa bekerja maupun berwirausaha, ya Anda harus memiliki kemampuan untuk itu. Anda lihat kira-kira besok itu seperti apa dan Anda siapkan mulai hari ini. Karena Anda meyakini bahwa ke depan itu akan seperti itu, makanya saya persiapkan ketika semua orang belum mempersiapkan. Nah, kemudian ciri strategi yang baik yang kedua adalah menemukan kekuatan. Jadi ketika kita bisa tahu apa yang istilahnya kita miliki dan itu merupakan kekuatan kita. Sebelum ke gambar ini ke sini, kita akan merumuskan strategi yang baik. Di sini saya tuliskan keuntungan alami kedua di banyak strategi baik. Maksudnya keuntungan alami itu adalah bahwa strategi itu bisa mengalahkan kompetitor secara mudah misalnya. Di strategi yang baik ini typo bukan dating, tapi datang dari wawasan terhadap sumber kekuatan dan kelemahan, melihat segalanya dari sudut pandang yang berbeda atau baru, akan mengungkapkan ranah baru dari kelebihan dan kesempatan. Nah, ini contoh kasusnya ini nih, David versus Goliath. Ini teman-teman tentu sudah sering mendengar ya bahwa sebenarnya pertempuran antara David dan Goliath ini kalau kita lihat secara kasat mata
pertempuran yang sangat tidak berimbang. David anak yang sangat kecil, sedangkan Goliat adalah orang yang besar, gitu, punya postur yang besar, dan dia terkenal sebagai algojo yang sulit untuk dikalahkan. Sedangkan si David hanya anak kemarin sore yang ya mau dikatakan algojo ya enggak juga, dia bukan algojo juga, dia itu baru istilahnya newbie lah, anak kemarin sore. Nah dia kok mau melawan Goliat gitu. Ya banyak orang kan pasti memprediksi ya pastilah kalah lah itu si David itu. Nah tapi ternyata di cerita ini si David menang. Karena apa? Karena si David ini mampu mengidentifikasi kekuatannya dengan tepat. Dia melihat kekuatan itu dari perspektif yang berbeda dari kebanyakan orang. Jadi ketika semua orang melihat bahwa kekuatan itu dilihat dari postur tubuh yang besar, kemudian reputasi bahwa dia nggak pernah kalah, dia selalu menang dalam perang. Nah ini si David ini melihat kekuatan bukan dari sisi itu, tapi dari sisi yang berbeda. Dia melihat bahwa justru postur tubuh saya yang kecil ini adalah kekuatan saya, karena saya bisa menjadi lebih gesit. Kemudian kita tahu bahwa si David ini pandai menggunakan ketapel itu. Jadi dia bisa mengidentifikasi itu bahwa ini adalah kekuatan saya. Saya gesit dalam bergerak dan saya punya keahlian ketapel. Nah, selain itu dalam melihat kelemahan lawan pun dia juga jeli. Ketika semua orang mungkin melihat Goliat ini ya nggak ada kelemahannya lah, dia besar posturnya, dia algojo yang nggak pernah kalah dalam medan pertempuran itu. Nah tapi David melihat dari sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan orang gitu loh, bahwa ada satu kelemahan dari Goliat tuh. Yang pertama, walaupun dia besar, walaupun dia menggunakan baju Zaroh itu adalah baju perang yang terkenal juga. Baju perang yang Goliat itu adalah baju perang yang terbuat dari perunggu yang bagus, yang kebal senjata dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa bagian yang tidak tertutupi oleh baju Zaroh tersebut. Dan justru yang tidak ditutupi itu adalah bagian yang sangat vital, apa? Muka. Makanya ketika David menyerang dengan menggunakan ketapel, ya dia arahkan ke bagian vital tersebut, bagian mukanya si Goliat. Nah, akhirnya pakai ketapel, ketapelnya kasih batu, meluncurlah batu itu ke wajah Goliat dengan keras, akhirnya berdarah. Goliat tumbanglah, Goliat menang si David. Nah ini kan kalau kita lihat dari cerita ini, yang pertama tadi bahwa si David bisa melakukan identifikasi kekuatan yang dia miliki. Jadi kan ketika dia, oh ya saya gesit gitu. Nah jadi kegesitan dia itu kan, jadi ketika saya mau membidik mukanya itu, saya bisa bergerak, misalkan oke, saya bidik sekarang, oh nggak kena, kemudian oh saya pindah sudut bidikan, misalkan pindah ke sebelah kanan. Nah dia bisa dengan bebas pindah ke kanan kiri untuk membidik muka si Goliat itu dengan mudah, karena postur tubuh dia kecil, jadi dia gesit dalam bergerak. Nah dia melihat kekuatan itu jeli gitu, bahwa itu kekuatan dia, dan saya pandai menggunakan ketapel gitu. Makanya saya gunakan ketapel untuk membidik muka dari si Goliat dengan menggunakan batu. Nah ini kan dia melihat kekuatan itu dari sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang kan nggak ada lah kekuatan si David ini, karena postur tubuhnya juga kecil gitu. Nah tapi si David melihat dari sudut yang berbeda. Makanya saya sering bilang sama beberapa orang, saya sering bilang pada mahasiswa saya yang dulu bahwa ya Anda nggak perlu minder gitu. Anda nggak perlu minder
ketika Anda harus bersaing dengan beberapa lulusan dari kampus-kampus top di Indonesia ini. Karena Anda bisa melihat secara lebih dalam, menganalisa secara lebih dalam sebenarnya kekuatan Anda itu di mana. Dan saya sangat yakin kok bahwa setiap individu, setiap orang itu pasti punya kelebihan, Nah, namun terkadang orang itu kan ya terjebak pada pandangan umum itu. Pandangan umum ya seperti kasusnya David dan Goliat tadi, ketika semua orang disuruh identifikasi sebenarnya kekuatan si David itu apa ya. Orang kesulitan karena mereka terjebak pada pandangan umum bahwa kekuatan itu ya yang besar, reputasi, Al-Quju nggak pernah kalah. Ya sama ketika konteks kasusnya, misalkan saya sering bilang ke mahasiswa saya yang dulu itu, ya saya pasti kalah lah bersaing dengan anak UGM, saya pasti kalah lah bersaing dengan anak UI karena mereka punya reputasi yang bagus, kampusnya punya reputasi yang bagus, kemudian anaknya pasti juga pinter-pinter lah, pasti saya kalah lah itu. Jangan terjebak di situ. Anda harus menggunakan sudut pandang yang berbeda untuk menemukan kekuatan di dalam diri Anda, yang mana kekuatan itu Anda bisa gunakan untuk Anda manfaatkan mengalahkan kompetitor-kompetitor tadi, lulusan-lulusan dari UGM, lulusan-lulusan dari UI. Dan banyak juga misalkan dalam konteks bisnis pun juga begitu. Kalau David Goliat tadi kan individu ya, tapi kalau dalam konteks bisnis pun juga begitu. Jadi kadang-kadang beberapa perusahaan kecil itu mereka sudah jiper duluan melawan perusahaan besar, padahal sebenarnya kalau mau melihat secara lebih dalam lagi, apa sih kekuatannya, dicari lebih dalam, dianalisa, yang bisa jadi kekuatan yang dia miliki itu, yang dimiliki perusahaan kecil itu tidak dimiliki oleh perusahaan besar. Nah, ini contoh kasus yang menemukan kekuatan itu di sini Walmart versus Kmart atau Kmart ya. Nah, Kmart ini adalah salah satu perusahaan retail yang lebih dulu ada dan memang terkenal. Kmart ini laris karena memang istilahnya dia itu retail yang sering memberikan diskon itu. Jadi makanya laris gitu. Sedangkan Walmart ini adalah pemain baru yang terjun di bidang yang sama, di bidang retail, yang kalau banyak orang melihat, para pengamat ya pasti kalah lah dengan Walmart, karena kan Kmart sudah pemain lama, dia punya nama, punya reputasi yang bagus, tapi ternyata enggak begitu, teman-teman. Nah, ini ada sebuah pandangan umum ini. Satu toko diskon dengan bermacam-macam barang memerlukan populasi sedikitnya 100.000 orang. Jadi ini maksudnya gini. Jadi ketika Anda punya usaha misalnya di bidang retail, atau Anda punya bisnis di bidang penjualan itu, Anda bisa memberlakukan diskon pada satu barang atau berbagai macam barang. Anda bisa, tapi syaratnya harus ada konsumen yang datang ke toko Anda, yang membeli produk Anda itu dalam jumlah yang banyak. Jadi ketika konsumen itu datang dalam jumlah yang banyak, kemudian membeli produk yang banyak dari toko Anda, jumlah yang banyak itu bisa menutupi kerugian karena pemberlakuan diskon yang Anda miliki. Paham nggak maksud saya? Contoh misalnya Anda memberikan diskon 50% pada sebuah produk A misalkan. Nah, si konsumen datang membeli produk A. Kemudian ada konsumen datang lagi, tidak hanya membeli produk A tapi juga membeli produk B. Ada konsumen datang lagi membeli produk A, B, C. Nah, banyaknya konsumen yang datang itu terakumulasi bisa menutupi kerugian
karena diskon yang Anda berlakukan, karena potongan harga yang Anda berlakukan. Jadi makanya teman-teman kalau misalkan Anda lihat beberapa toko grosir, toko retail, hypermart itu pasti diletakkan di kota-kota besar. Sama seperti Kmart itu juga sama, diletakkan di kota-kota besar. Kenapa? Karena di kota-kota besar tersebutlah yang memiliki populasi atau jumlah penduduk yang besar. Jadi nggak akan mungkin tuh Carrefour misalnya, Kmart atau Hero gitu, itu buka di Klaten itu misalkan. Itu jarang karena populasi Klaten nggak terlalu besar, karena kan jualan Carrefour itu kan juga Kmart dan lain sebagainya itu kan diskon besar-besaran itu. Ya karena ketika dia buka di Klaten misalkan, atau kalau nggak Klaten misalkan di Trucuk misalnya, di kecamatan yang skopnya itu kan semakin sempit lagi populasinya, nggak akan mungkin, karena strategi mereka itu kan memang pemberian potongan harga itu. Ya potongan harga itu bisa kerugian, karena potongan harga itu bisa ditutup dengan jumlahnya pembeli, jumlahnya konsumen yang datang kemudian beli di toko itu. Akhirnya jumlah uang yang masuk dari pembelian dari banyak orang itu bisa menutupi kerugian potongan harga itu. Makanya memang beberapa swalayan besar, hypermart, kayak Transmart, kayak Carrefour, kemudian Kmart sendiri atau Lotte itu pasti diletakkan di kota-kota besar. Nah, Walmart ini tidak demikian teman-teman. Dia justru mengambil letak posisi lokasi yang tidak di perkotaan, tapi dia memilih di kota-kota pinggiran. Walmart ini, makanya kalau Anda lihat kan tokonya lebih kecil daripada Kmart. Memang kecil-kecil seperti itu Walmart. Ya jangan bandingkan sama Alfamart ya. Ya tentu lebih besar Walmart daripada Alfamart tokonya, tapi untuk sekelas hypermart ini kecil Walmart itu dengan bangunan seperti itu. Tapi loh kok malah Pak, kok malah dia milih di kota-kota pinggiran? Katanya kan untuk pemberlakuan diskon harus membutuhkan populasi yang besar. Nah inilah, Walmart ini memiliki kekuatan sistem manajemen informasi yang terkoneksi, teman-teman. Jadi dia itu memiliki sistem informasi yang menghubungkan antara toko satu dengan toko yang lainnya. Jadi bisa jadi dengan misalkan gini nih, misalkan Walmart di kota A misalkan, ternyata kota A ini tidak terlalu nutup gitu. Kota B misalkan, kota B ini laris banget gitu. Bahkan produk-produknya ada yang kurang. Oh ini bisa di produk-produk di Walmart di kota A bisa langsung disalurkan ke Walmart yang ada di kota B. Pun demikian nanti ada di kota C gitu. Di kota C misalkan dia juga nggak terlalu banyak populasinya dan dia nggak terlalu banyak pembelinya. Nah ini bisa disalurkan ke kota B. Nah Walmart punya kekuatan itu. Dia punya sistem informasi untuk memonitor stok barang yang ada di setiap toko yang ada di setiap kota itu. Jadi dia bisa mengidentifikasi. Selain itu dia juga memiliki jalur logistik yang kuat juga gitu. Jadi yang menghubungkan antara toko satu dengan toko yang lainnya gitu. Karena dia memiliki supply chain, istilahnya supply chain management, manajemen rantai pasokan yang kuat di situ antara toko yang satu dengan toko yang lainnya. Selain dihubungkan dengan sistem informasi ketika itu. Dan ini yang istilahnya yang menjadi kekuatan dari Walmart itu, yang akhirnya hari ini kalau kita lihat ya Walmart lebih jaya daripada Kmart, karena
karena itu tidak dimiliki oleh Kemar. Gitu. Makanya ini adalah identifikasi kekuatan. Jadi sekali lagi ya sama seperti David tadi, Walmart mencoba melihat kekuatan itu dari sudut pandang yang berbeda. Saya punya kok sistem informasi, saya punya sumber daya manusia untuk mengembangkan sistem informasi yang mumpuni, yang menghubungkan antara toko satu dengan toko yang lainnya. Saya punya kemampuan untuk membangun jalur logistik yang menghubungkan antara toko satu dengan toko yang lainnya yang letaknya di kota-kota yang berbeda. Jadi dia melihat kekuatan dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita melihat secara make sense, secara common sense, itu kan pasti kalah lah kekuatannya. Wong kamar itu baru, kecil, sedangkan Kmart sudah banyak dia di kota-kota besar, pemain lama, dan sudah merata ada di kota-kota besar itu. Jadi itu ya, itu identifikasi kekuatan. Nah itu teman-teman, strategi yang baik itu ada dua kuncinya. Yang pertama, strategi tersebut tidak diduga, kemudian strategi dirumuskan melalui identifikasi kekuatan. Nah identifikasi kekuatan ini mengidentifikasinya Anda harus melihat kekuatan itu dari sudut pandang yang berbeda. Jangan terlalu terpengaruh dengan pandangan-pandangan umum. Taruh contoh misalkan kasus mahasiswa saya yang dulu misalkan di Universitas Muhammadiyah Magelang, mereka selalu minder. Nah nanti gimana Pak, saya harus bersaing dengan orang UGM, saya harus bersaing dengan orang UI, saya harus bersaing dengan orang ITB. Ya kalau Anda mengikuti pandangan umum tentang kekuatan, ya Anda pasti nggak akan punya kekuatan. Tapi coba Anda lihat dari sudut pandang yang berbeda. Nanti Anda akan menemukan kekuatan yang sebenarnya ada di dalam diri Anda, dan itu tidak dimiliki oleh kompetitor-kompetitor Anda. Ini yang penting. Kemudian kita lanjut ke submateri yang berikutnya adalah strategi yang buruk. Nah strategi yang buruk itu yang seperti apa? Yang pertama adalah ketidaksesuaian antara formulasi strategi dengan praktik, atau bahasa praktisnya itu omong kosong. Jadi taruh contoh misalkan gini nih, ada sebuah perusahaan perbankan, dia mengatakan bahwa perusahaan saya akan menjadi perusahaan bank nomor 1 di negara X misalkan, dengan strategi consumer centris, dengan strategi memberikan layanan yang luar biasa kepada konsumen, dan dengan menghadirkan produk-produk yang inovatif. Nah, itu dia katakan begitu misalkan strateginya. Strateginya adalah merumuskan sebuah produk yang lebih consumer centris, lebih memenuhi kebutuhan konsumen, dan inovatif. Tapi ternyata ketika kita lihat, ternyata dia produknya nggak terlalu inovatif juga, dan layanannya juga tidak consumer centris juga. Dalam praktiknya misalkan kita temukan begitu. Jadi akhirnya strateginya kan omong kosong aja. Berarti itu strategi yang katanya mau membuat sebuah produk yang lebih consumer centris dan inovatif, ya omong kosong, karena faktanya produknya tidak inovatif dan tidak consumer centris gitu. Itu strategi yang buruk. Jadi tidak, antara formulasi strategi dan praktik terjadi gap perbedaan. Kemudian yang kedua adalah kegagalan untuk menghadapi tantangan. Jadi kayak misalkan contoh kasusnya misalkan kayak Steve Jobs tadi itu ya, di Apple itu kan sebenarnya dia sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Dia digempur habis-habisan sama IBM, sama Motorola, sama Microsoft khususnya. Nah, itu kan tantangan yang luar biasa besarnya, tapi dia mampu merubah tantangan itu menjadi sebuah kesempatan gitu. Jadi dia keluar dari tantangan itu, dari tantangan dari beberapa kompetitornya, karena dia justru malah melihat kesempatan yang ada di masa depan gitu.
yang dia lihat hari ini oke lah, memang saya kalah itu hari ini menghadapi tantangan-tantangan dari kompetitor, tapi saya bisa melihat masa depan dan saya bisa mempersiapkan masa depan itu ketika Anda semua belum mempersiapkan itu, kira-kira itu. Nah, bisa dikatakan strateginya Steve Jobs tadi ya bagus, baik. Coba kalau misalkan dia merumuskan strategi yang misalnya ya sudahlah, saya merger aja dengan IBM, saya merger aja dengan Motorola, saya jual aja Apple ke IBM, saya jual aja. Nah itu kan menyerah terhadap tantangan dari kompetitor. Jadi ya, itu merupakan strategi yang buruk, malahan yang menjual ke IBM, yang merger dengan kompetitor itu strategi yang buruk karena tidak bisa menghadapi tantangan, atau istilahnya dia tidak bisa melihat kesempatan di masa depan. Itu yang kedua, ciri strategi yang buruk yang kedua. Kemudian ciri strategi buruk yang ketiga adalah sudah mengartikan tujuan sebagai sebuah strategi. Jadi terkadang begini teman-teman, misalnya contoh kasusnya misalkan mahasiswa aja, misalkan mahasiswa, tujuan saya pengen berkarir di bidang perbankan. Nah dia mengatakan bahwa berkarir di bidang perbankan itu merupakan strategi dia dalam menggapai kesuksesan. Yang menurut saya itu keliru, karena itu tujuan, itu bukan strategi. Kalau kita bicara strategi, kemudian bagaimana caranya kamu bisa menjadi bankir di salah satu perusahaan perbankan yang top, kan begitu toh kalau kita bicara strategi. Contoh kasusnya misalkan kayak IAIN Surakarta misalnya. IAIN Surakarta pengen menjadi World Class Islamic University pada level Asia Tenggara di tahun 2034. Itu baru tujuan. Ketika ada orang memahami bahwa strategi saya menjadi World Class Islamic University, itu ya salah. Yang dinamakan strategi itu adalah bagaimana caramu untuk mewujudkan World Class Islamic University pada tahun 2034, kan begitu. Itu strategi. Nah, banyak orang terjebak di situ. Kemudian yang ciri strategi yang buruk yang kedua adalah sasaran strategis yang buruk. Nah, ini contohnya David sama Goliat tadi. Si David itu punya sasaran strategis yang bagus. Jadi dia bisa mengidentifikasi gitu. Mengidentifikasi masalahnya dia sendiri, bahwa ya saya nggak mungkin lah itu misalkan head to head langsung pukul-pukulan dengan Goliat misalkan, ya jelas-jelas saya kalah gitu. Tapi dia mampu mengidentifikasi sasaran strategis. Lebih baik saya jaga jarak, kemudian saya gunakan ketapel saya bidik muka Goliat dari jarak jauh. Nah ini kan sebuah sasaran strategis yang tepat. Menjadi tidak tepat ketika saya putuskan begitu tempur di medan pertempuran berhadapan dengan Goliat, oke lah kita fight tuh, kita 1 lawan 1 berhadapan-hadapan dengan jarak dekat. Ya salah itu sasaran nanti saya akan berusaha mukul dia dan lain sebagainya, itu salah. Itu sasaran strategis yang salah. Jadi dan banyak beberapa organisasi memang sering terjebak di sini. Jadi dia tidak bisa mendefinisikan sasaran strategis yang tepat, yang sebenarnya bisa mengatasi masalah yang sedang Anda hadapi. Gitu toh. Misalkan kayak Steve Jobs tadi. Lah ngapain saya mati-matian hari ini, maksudnya mati-matian melawan Microsoft, melawan IBM hari ini. Mending saya concern saya siapkan produk-produk saya itu untuk masa depan. Dalam arti kata bukan berarti kemudian Apple tutup dulu nggak jualan hari ini, nggak gitu juga, tapi tetap dia menjual produk, tapi riset and development, pengembangan produk itu diarahkan untuk mengembangkan produk di masa depan, yang dibutuhkan konsumen di masa depan itu seperti apa, gitu maksudnya. Jadi ada sasaran strategis yang tepat, termasuk misalkan keputusan Steve Jobs untuk menutup beberapa lini
produk yang dimiliki oleh Apple itu juga merupakan sasaran strategis yang tepat, karena dia melihat ngapain gitu loh. Misalkan saya kembangkan ini pun juga saya nggak melihat di masa depan ini dibutuhkan konsumen yang sangat butuh sekali, juga konsumen juga nggak begitu. Saya invest hari ini besar-besaran untuk nge-push penjualan printer dan lain sebagainya, yang ngapain toh nanti saya juga akan kalah juga dengan kompetitor. Nah, lebih baik saya concern untuk mengembangkan sebuah PC untuk kebutuhan konsumen di masa depan gitu. Tapi bukan berarti kemudian Apple tidak menjual produknya pada hari itu ya, enggak, dia tetap jualan di hari itu gitu. Tapi research and development diarahkan besar-besaran untuk membuat PC sesuai dengan kebutuhan konsumen di masa depan gitu teman-teman ya. Oke, itu teman-teman. Jadi hari ini kita bisa simpulkan bahwa ciri strategi yang baik itu ada dua. Yang pertama, strategi yang baik itu tidak dapat diduga oleh kompetitor. Kemudian ciri yang kedua, strategi yang baik itu pasti dirumuskan dengan identifikasi kekuatan yang tepat, kekuatan yang Anda miliki secara tepat. Kemudian ciri strategi yang buruk itu setidaknya ada 4, kata Richard Ramos. Yang pertama adalah ketidaksesuaian antara formulasi strategi dengan praktik. Kemudian kegagalan untuk menghadapi tantangan. Yang ketiga sudah mengartikan tujuan sebagai sebuah strategi. Kemudian yang terakhir adalah sasaran strategis yang buruk. Gitu ya teman-teman. Nah, semoga ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Ini bisa bermanfaat nantinya untuk memasuki atau istilah menjadi modal untuk materi selanjutnya di minggu depan. Kita bicara soal yang lebih teknis tentang formulasi strategi. Tapi di samping itu, semoga ini juga bisa berguna, teman-teman bisa renungkan, bisa jadi ini bisa bermanfaat untuk pengembangan karir teman-teman. Jadi saya strateginya harus seperti apa, nah, nanti Anda bisa menyesuaikan dengan materi hari ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata saya. Sehat selalu teman-teman semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.